Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Istilah hilirisasi yang waktu itu disebut oleh Wakil Presiden terpilih kita, Gibran Rakabuming Raka, pada debat Cawapres 2024, tepatnya pada Minggu 21 Januari 2024, Gibran menyebut istilah hilirisasi sebagai cara untuk Indonesia keluar dari middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Sebelumnya, pada debat Cawapres edisi pertama pada 22 Desember 2023 lalu, Gibran juga menyebut istilah hilirisasi digital. Nah, Cawapres lulusan University of Technology Sydney, Australia ini menyebut bahwa hilirisasi digital sebagai program yang akan digenjot. Bagi yang belum tahu, apa sih arti hilirisasi ini, teman-teman? Hilirisasi adalah penghiliran, yakni proses, cara, pembuatan, menghilirkan atau proses, cara, pembuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Singkatnya, hilirisasi memiliki arti yakni sebuah proses mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Nah, bagaimana dengan hilirisasi digital ini? Dalam istilah ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan kaitan hilirisasi sebagai upaya yang sedang didorong oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi kondisi digitalisasi global. Adapun upaya hilirisasi sendiri juga dapat berkaitan dengan berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, pertanian, perikanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa hilirisasi digital adalah upaya untuk mengoptimalkan teknologi digital di berbagai sektor. Dan hilirisasi digital ini dilakukan untuk memperluas akses informasi dan mendorong pemerataan inovasi teknologi di berbagai sektor. Dengan hilirisasi ini, pemanfaat teknologi melalui program-program yang dapat langsung memberikan dampak ke berbagai sektor, termasuk dengan adopsi teknologi digital bagi UMKM. Nah, optimalisasi potensi perusahaan rintisan atau startup digital juga bisa. Serta pengembangan masyarakat digital yang cakap dan handal secara komprehensif di 3 tingkat kecakapan, tingkat dasar, menengah, hingga lanjutan. Pemerintah akan terus menjalankan proses hilirisasi di tanah Papua. Sejauh ini, sudah ada beberapa infrastruktur industri yang bisa mewujudkan hal tersebut. Hilirisasi ini dilakukan lewat rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, pembangunan pabrik pupuk, serta pengembangan industri gula dan etanol dari tebu di Papua. Pembangunan di Pulau Ujung Timur Indonesia itu tidak bisa terus bergantung pada anggaran otonomi khusus yang diberikan pemerintah, sehingga untuk mengakselerasi kemajuan ekonomi di Papua, program hilirisasi menjadi solusi untuk mewujudkan peningkatan ekonomi yang merata. Percepatan hilirisasi di wilayah tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa Papua baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, Indonesia komitmen menjadikan ASEAN sebagai pusat hilirisasi mineral. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertekad bersama negara-negara di Asia Tenggara untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat industri hilirisasi mineral. ASEAN ingin mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat hilirisasi mineral. Untuk mencapainya, delegasi ASEAN yang hadir di The ASEAN Senior Official Meeting on Mineral perlu memfokuskan kembali program implementasi yang mendukung visi ini untuk dimasukkan dalam ASEAN Mineral Corporation Action Plan keempat. Untuk mewujudkan visi besar membutuhkan tindakan besar pula dan komitmen kuat dari semua negara anggota ASEAN. Lalu diperlukan kerjasama untuk merancang kerangka kerjasama mineral di kalangan negara anggota ASEAN agar lebih kompetitif dan tepat bagi kawasan ini. Kalau menurut teman-teman, setuju nggak nih dengan hilirisasi ini? Komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami. Salam sehat dan salam growth mindset.